pertama? Ini sekarang kami berada di SDN 1 Mayokepen dan bersama Bapak. Ya, nama saya Muhammad Arifin, dosen Pak Arif. Saya guru kelas 4. Baik, kami di sini akan wawancara dengan Pak Arif terkait kurikulum merdeka. Baik. Apa pendapat Bapak tentang pergantian kurikulum dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum merdeka? Pendapat saya dari kurikulum sebelumnya sampai sekarang yaitu mungkin persiapan yang kurang untuk kurikulum merdeka ini dari sarana prasarana itu mungkin kurang dari sebelumnya. Apa sih yang Bapak ketahui tentang kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka itu lebih kepada mengarah ke siswa, yaitu siswa belajar mandiri dengan menggunakan P5, yaitu profil pelajar pendidikan Pancasila. Jadi lebih aktif ke siswanya gitu ya? Iya, aktif lebih siswa. Perbandingannya dari kurikulum sebelumnya sama kurikulum merdeka itu lebih mudah mana? Kalau menurut saya itu lebih kurikulum sebelumnya, karena kalau kurikulum ini itu ada yang namanya P5. P5 itu mungkin bagi siswa lebih sulit karena siswa itu dituntut untuk praktek dan terus praktek. Kalau bagi panjenengan sebagai guru, kalau bagi saya ya itu lebih mudah kurikulum sebelumnya, Mbak. Karena kurikulum ini itu kalau guru lebih banyak ke administrasi, jadi siswa itu jadi terbengkalai pelajarannya itu. terus terkait biasanya kan diadakan sosialisasi ke wali murid itu apa enggak Pak? Sejauh ini belum. Ya. Jadi wali murid itu tahunya Ya. nggak tahu kurikulum merdeka apa gimana itu Belum tahu. Ya. Kalau di SDN 1 Mayokepen ini kurikulum merdeka sejak kapan? Kalau di SD 1 Mayokepen itu kurikulum merdeka itu pergantiannya dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 dulu di tahun 2023. Kemudian 2024 itu baru mengajak ke kelas 3, 2, 3, dan 5. Jadi untuk saat ini yang memakai kurikulum merdeka itu adalah kelas 1, 2, 4, 5. Untuk kelas 3, 6 itu masih pakai kurikulum 111. Secara kan ada kalau di kurikulum merdeka itu ada fasenya. Fase A itu kelas 1 2, fase B itu kelas 3 4, juga ada fase C itu kelas 5. Jadi bertahap. Nanti mungkin tahun depan itu baru diganti ke kelas 3. Jadi tidak langsung gitu ya, Pak? Ya, tidak. kalau untuk bapak ibu guru mungkin apakah ada pelatihan khusus kurikulum merdeka? Ada. Lewat namanya KKG, yaitu kelompok kerja guru. Berarti sebelum adanya kurikulum ini berarti ada pelatihan buat bapak ibu? Iya, ada. Apa saja Pak persiapan yang Bapak Ibu guru lakukan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah? Pertama yaitu sarana prasarana pelajaran, kemudian administrasi, penilaian, dan mungkin pelatihan bagi guru yang belum mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Kalau perbedaan hasil nilainya murid-murid itu lebih mudah yang dulu apa yang sekarang? Kalau menurut saya itu lebih mudah yang dulu, karena kalau melihat di kelas 4 yang saya pegang itu nilainya itu menurun daripada K13 kurikulum sebelumnya. Karena kan kalau kemarin itu kan lebih fokusnya ke guru mengajar ke murid, kalau ini kan lebih ke murid, fokus ke murid gitu. Kayak muridnya dituntut untuk aktif gitu. Iya, dituntut untuk aktif, diskusi dengan teman sebaya dan sebagainya. Untuk murid kan beda-beda ya Pak? Bisa ada yang katakanlah ganda itu gimana? Ini kita kalau menghadapi seperti itu kita cari, misalnya anak itu pintar dalam bidang apa, kan tidak semua anak itu pintar di bidang akademik, misalnya teman akademiknya seperti apa, kita cari dulu. Kalau menurut Bapak sendiri, apa perbedaan mencolok dari K13 sama kurikulum merdeka?
Perbedaannya yaitu administrasi dan pembelajaran. Kalau K13 itu terdapat tema, yaitu misal tema 1 itu meliputi pelajaran Pancasila, matematika, dan satu buku itu meliputi semua pelajaran. Kalau kurikulum merdeka itu sekarang dipisah pelajarannya. Jadi pendidikan Pancasila sendiri, Indonesia sendiri. Jadi lebih banyak. Iya, lebih banyak. Jadi menurut Bapak itu lebih mudah K13 ya? Iya, menurut saya lebih mudah K13. Kalau untuk siswanya sendiri, menurut Bapak itu lebih senang pakai K13 atau kurikulum merdeka? Kalau dilihat dari siswa itu mungkin lebih senangnya pakai K13 ini. Kalau mungkin kurikulum merdeka itu tuntutan kurikulum sekarang, jadi ya harus diterima. Oh iya. Iya. Jadi kalau mungkin kami bertanya terkait berhasil atau tidaknya kurikulum merdeka di SD 1 ini, menurut Bapak? Menurut saya berhasil, Pak. Karena semester 2 ini ya saya sudah mengupayakan, alhamdulillah nilainya naik daripada semester 1 kemarin. Karena kelas 4 kemarin kan naik kelas 3 ke kelas 5 masih transisi di antara K13 ke kurikulum merdeka. Jadi mungkin masih takut. Iya. Mungkin mereka dulu ya Pak. Iya. Baik, itu tadi wawancara kami dengan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Tisa Aminatul Latifah. Saya Kudus Tiaresmi. Sekarang kita berada di SD Al-Islah dengan Ibu Evi. Dengan Ibu Evi akan melakukan wawancara tentang kurikulum merdeka. Apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka? Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, yang saya ketahui tentang kurikulum merdeka itu adalah suatu kurikulum untuk siswa ya, Mbak ya, khususnya untuk siswa itu siswa itu harus memiliki potensi. Jadi kita itu tidak boleh melihat siswa itu dari segi harus pintar ini. Jadi kurikulum merdeka itu lebih membebaskan, namanya aja kan merdeka. Jadi kita itu harus melihat siswa itu dari sisi apa, tidak hanya sisi pengetahuannya saja. Jadi potensi itu banyak sekali dari siswa, nggak hanya di pengetahuan saja, tetapi bakat minatnya anak itu sungguh luar biasa sekali. Jadi kita bisa melihat anak itu di kurikulum merdeka itu mulai dari karakternya, dari pengetahuannya, dari semuanya, sisi-sisi yang ada pada siswa itu semuanya bisa kita tonjolkan di kurikulum merdeka, tidak hanya pengetahuan saja. Seperti itu. Kalau di SD ini tuh kurikulum merdekanya berlaku sejak kapan? Kurikulum merdeka di sini diterapkan sudah dua tahun ini. Ya, kami sudah memakainya 2 tahun. Insyaallah 2 tahun. Apa saja persiapan yang Ibu lakukan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka? Untuk persiapannya seperti kurikulum-kurikulum yang sebelum-sebelumnya, kalau mengajar itu pasti ada perangkat pembelajaran, kemudian media, seperti itu, silabus itu tetap ada. Cuma kan kalau bedanya isinya yang berbeda. Untuk persiapannya sebenarnya hampir sama. Pasti harus ada perangkat pembelajaran yang paling penting itu, medianya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Terus diadakan nggak Bu sosialisasi tentang kurikulum merdeka kepada wali murid, itu disosialisasikan atau Iya, pasti kita kalau ada perubahan, apalagi ini kan sangat
ini ya, kurikulum itu kan sangat berpengaruh kepada siswa, jadi kita pasti selalu mensosialisasikan kepada wali santri. Menurut Ibu lebih mudah kurikulum merdeka atau kurikulum yang sebelumnya? Menurut saya mudahnya ya mudah kurikulum merdeka. Maksudnya dalam segi apa ini Mbak? Saya kembali bertanya. Dalam segi mengajar. Mengajarnya mungkin ya, kalau dalam segi mengajarnya tantangannya ya, saya ceritakan tantangannya. Jadi ada segi positif dan negatifnya kalau menurut saya. Kalau di kurikulum merdeka itu tantangannya kita harus benar-benar yang saya sampaikan tadi di awal, tahu karakter anak itu seperti apa ya gitu. Jadi di kurikulum merdeka, karena merdeka kita tidak bisa menjudge anak itu harus seperti ini, anak harus seperti ini, tapi kita mengikuti. Kita sebenarnya hanya sebagai fasilitator. Kita harus bisa memancing anak untuk anak itu bisa lebih kreatif ya, kreatif. Jadi kita harus benar-benar tahu apa namanya karakter anak dulu sebelum kita mengetahui, sebelum kita menentukan bagaimana cara mengajarnya. Itu kita harus mengetahui bagaimana anak ini karakternya, bagaimana tipe-tipe belajarnya seperti apa. Itu tantangannya di kurikulum merdeka. Tapi untuk kelebihannya, jadi kelebihannya di kurikulum merdeka ini kan merdeka, jadi kita bebas, medianya juga bebas, meskipun bebas tapi tetap disesuaikan ya Mbak ya, itu maksud saya. Kemudian mengajarnya juga kita harus lebih kreatif, efektif, inovatif, jadi lebih senang, anak-anak lebih senang, dan gurunya pun juga lebih ceria, jadi akan menambah kita awet muda ini Mbak ya. Kalau anak-anaknya semangat, kita juga semangat. Itu ini yang positifnya seperti itu, kita lebih semangat, jadi kita menjadi awet muda. Kemudian untuk pengerjaan lebih simpel, untuk penilaiannya itu lebih simpel, tapi tetap disesuai dengan apa yang ada pada siswa. Untuk penilaiannya kalau menurut saya daripada kurikulum sebelumnya itu lebih memudahkan ini kurikulum merdeka untuk penilaiannya seperti itu. Kalau hasil pencapaian peserta didik itu lebih bagusan kurikulum merdeka atau kurikulum sebelumnya? Hasil pencapaian, kalau hasil pencapaian itu kita tidak bisa menentukan lebih baik kurikulum. Kalau menurut saya ya, itu kita tergantung pada diri siswa dan kita sebagai guru, seperti itu. Jadi kalau apa namanya kita mengajar itu pasti kan kita punya target, otomatis apapun kurikulumnya, kalau kita serius, kita mengajar dengan hati, itu pasti akan lebih maksimal hasilnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak terpengaruh dengan kurikulum yang berbeda-beda. Menurut Ibu, apa yang menjadi perbedaan mencolok antara K13 dan kurikulum merdeka? Perbedaan mencoloknya mungkin di peringkingan ya. Kalau ya seperti kita ketahui banyak sekali media-media sosial, kalau kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang merdeka. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak itu kemampuannya tidak hanya, kita tidak bisa menentukan kemampuan anak itu hanya di kemampuannya pengetahuan, dari segi pengetahuan, tapi juga karakter, bakat lainnya, semuanya itu bisa dimunculkan di kurikulum merdeka. Jadi tidak ada apa tadi Mbak, menonjolnya ya, perbedaan yang menonjol ya itu. Jadi perbedaan menonjolnya adalah di penilaian dari yang awalnya kita hanya menentukan di pengetahuan, tapi di kurikulum merdeka kita bisa menilai anak itu dari berbagai karakter, dari segi pengetahuan juga, semuanya yang ada pada diri anak bisa kita nilai di kurikulum merdeka. Perbedaannya seperti itu. Terus pas pergantian kurikulum itu para guru-guru mendapat pelatihan nggak Bu tentang pergantian? Iya, pasti, karena kan namanya kurikulum baru itu kan kita juga belum tahu bagaimana dan kita penerapannya di anak seperti apa. Otomatis pasti kita mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, kemudian juga mendatangkan ada narasumber itu seperti itu biasanya pelatihan. Kita ikut pelatihan di mana seperti itu.
Itu terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.